Arga, seorang jurnalis investigasi berusia 33 tahun, duduk termenung di sebuah warung kopi di Yogyakarta. Ia membaca ulang sebuah artikel lama dari tahun 1999 yang berbunyi, "Desa Watulumbung dinyatakan hilang dari peta." Artikel itu menceritakan bahwa seluruh desa di kaki Gunung Merapi tiba-tiba tak bisa ditemukan lagi, bahkan oleh warga desa tetangga. Sejak itu, tak ada lagi kabar dari desa tersebut. Arga tertarik. Sebagai pewarta yang mencari misteri-misteri tak terjelaskan, ini seperti undangan. Ia mengumpulkan informasi dari arsip, bertanya ke penduduk desa sekitar, dan akhirnya menemukan jalur lama menuju desa tersebut, lewat jalan tanah yang kini nyaris ditelan hutan. Arga menyewa ojek hingga ke batas hutan, lalu melanjutkan perjalanan kaki dengan perlengkapan sederhana, ransel, kamera, senter, dan GPS. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, sinyal hilang, langit mulai kelabu. Ia melewati jembatan bambu rapuh, semak berduri, dan bau tanah basah yang menyengat. Setelah 2 hari berjalan, Arga tiba di sebuah dataran terbuka. Di sana, berdiri desa yang seolah membeku dalam waktu. Rumah-rumah panggung kayu berlumut, sawah kering, dan tak ada suara burung atau serangga. Namun, ia merasa sedang diawasi. Arga disambut oleh seorang pria tua bernama Mbah Sarto yang muncul tiba-tiba dari balik semak. Wajahnya kosong, matanya dalam. Ia berkata, "Kamu tamu pertama setelah 20 tahun, tapi kamu tak bisa pergi." Warga lain muncul perlahan dari rumah masing-masing, semua diam memandang Arga. Meski gentar, Arga memutuskan untuk bermalam. Ia menginap di rumah seorang ibu dan anak kecil, namun mereka nyaris tak bicara. Saat malam datang, gong kecil berbunyi 3 kali. Warga segera menutup pintu dan jendela. Di kamar gelap yang hanya diterangi lampu minyak, Arga mendengar suara langkah berat di luar. Ia mengintip melalui celah jendela dan melihat bayangan besar bergerak perlahan, merayap di jalanan desa. Makhluk itu tinggi, hitam, dengan mata menyala merah samar. Arga menahan nafas hingga suara itu menjauh. Pagi harinya, ia bertanya pada tuan rumah, tapi si ibu hanya berkata, "Kalau kamu bertahan 3 malam, mungkin kamu bisa pulang." Esoknya, Arga keluar diam-diam dan menjelajahi hutan bambu di sekitar desa. Ia menemukan kuburan tua tersembunyi, batu nisannya aneh, ada yang ditulis dengan aksara Jawa kuno, beberapa retak dan berlubang. Saat ia mengambil foto, terdengar bisikan samar. "Kamu akan menyusul mereka." Ketika ia melihat hasil foto, semua gambar tampak kabur, namun satu gambar menunjukkan sosok hitam tinggi berdiri di belakangnya. Mbah Sarto memanggil Arga malam itu. Di rumah kecilnya yang penuh asap dupa, ia menceritakan asal mula kutukan desa. Dulu kami makmur karena perjanjian dengan penunggu gunung, tapi setiap 10 tahun harus ada tumbal. Waktu terakhir kami gagal, maka desa ini diserap ke dunia bayangan. Kamu mungkin tumbal berikutnya. Arga memutuskan kabur. Ia berlari ke arah utara mengikuti GPS-nya. Tapi setiap kali ia merasa jauh, ia kembali ke tempat semula. Desa selalu muncul kembali di depannya, seakan waktu dan ruang terlipat. Di tengah keputusasaan, ia melihat anak kecil yang dulu ia tempati. Tapi kali ini, anak itu pucat, matanya putih seluruhnya. Tim pencari yang dikirim Arga tak pernah menemukannya. Namun, sebulan kemudian, sebuah kamera ditemukan tergantung di dahan pohon di tepi hutan. Dalam kameranya, ada rekaman terakhir. Arga berlari, menangis, dan tiba-tiba berhenti. Sebuah bayangan besar muncul dan menyelimutinya. Layar menjadi gelap. Desa Watulumbung kembali menghilang dari peta, menunggu jiwa baru.